Kita akan sedikit melanjutkan dari yang sudah kita mulai di sini pada beberapa bulan yang lalu. Kita untuk itu mengolah bagaimana mengolah emosi dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, agar rumah kita menjadi rumah sejuk yang layak untuk tumbuh dengan baik anak-anak kita. Sudah kita hadirkan pada waktu itu, sekarang kita masuk bab baru lagi. Bagaimana menjaga rumah atau keluarga kita tetap baik. Modalnya adalah modal hati yang rindu untuk silaturahim, sambung hati dengan saudara, dengan kerabat, sehingga bukan sekedar kita hanya bapaknya sama, ibunya sama, tapi ternyata kita bermusuhan di dalam rumah tersebut. Ada peringatan dari baginda Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga qati', pemutus tali persaudaraan. Itu ilmu teori, tapi dalam praktek berat. Kadang tidak sadar orang memutus tali persaudaraan ini betul-betul luar biasa dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka kita akan masuk, apa sih sebab-sebab orang menjadi putus persaudaraan? Tentu yang pertama adalah hati kotor ya. Kita jarang mendoakan, jarang sambung hati dengan saudara. Maka mulai hari ini kita olah dulu hati kita dengan saudara kita. Pastikan kita rajin mendoakan mereka, biarpun mereka bikin kesel kepada kita. Ini mengolah hati, lanjutan pada pertemuan yang lalu. Biasakan kita dengan hati yang sejuk dengan saudara. Pastikan kita mendoakan. Setiap habis sholat doakan adikku, abangku terus. Dan kalau kita biasa mendoakan, akan terasah hati kita. Biarpun dia bikin kesel, justru yang paling hebatnya doa adalah doa yang dipanjatkan untuk orang yang bikin kesel. Ala dhahril ghaibi, sangat mudah dikabul. Kalau kita punya saudara bikin kesel kepada kita, maka kalau kita pandai mendoakan, maka doa akan dikabulkan untuk kita dulu. Dalam sebuah riwayat, ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithli. Tidak ada seseorang mendoakan saudaranya di saat orang itu atau saudaranya tidak ada di hadapannya. Saudara bisa saja saudara kandung atau saudara-saudara seagama. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Lagi tidak ada di hadapannya. Dan tidak ada di hadapannya ada dua macam. Tidak ada di hadapannya yang betul, tidak ada di depan matanya. Atau tidak ada di hadapannya lagi bermusuhan, berselisih. Kok kita bisa mendoakan dia, maka langsung dikabul. Malaikat menjawab, dikatakan walaka, malaikat menjawab walaka bimithlin, diberi kabar gembira, engkau mendapatkan yang sama. Para ulama memahami ini termasuk doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi yang sangat dilupakan oleh hamba Allah. Mendoakan orang yang bermasalah atau mendoakan orang di saat tidak ada di hadapan kita. Dia di rumah sana, saya doakan, ya Allah, lapangkan rizkinya, berikan segala kebaikan. Ini doa istimewa. Mendoakan orang di saat tidak ada di hadapan kita. Dan itu harus menjadikan wiritan kita, kebiasaan kita untuk mendoakan orang dengan doa-doa kebaikan. Khususnya saudara-saudara anak kita, agar terasah hati kita menjadi hati yang lembut. Lebih dari itu, Allah akan mengkabulkan untuk kita. Walaka bimithlin, engkau akan dapatkan yang sama. Ada orang pengen berdoa, nanti saya mau umroh, mau doa depan multazam. Kelamaan, kapan umrohmu, kapan ke multazammu? Ini ada lebih dahsyat lagi sudah. Apalagi saya mau minta data, minta doa kepada ulama ini, kiai ini, belum tentu ketemu, susah ditemui dulu. Ada satu doa yang sangat mudah dikabul dengan cara mendoakan. Mendoakan orang bermasalah dengan kita, atau mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita, khususnya orang-orang dua model, orang yang permusuhan dengan kita atau orang yang sangat dekat dengan kita. Doakan saudara, abang, adik dan sebagainya, agar terasah hati kita sehingga terjalin silaturahmi yang sesungguhnya.
Nah, baru nanti kita akan bicara kalau sudah kita lakukan ini menjaga hati kita agar tetap baik dengan saudara. Kenapa kok ini kita utamakan? Sebab setan rindu untuk membuat permusuhan. Sebab persaudaraan ini sesungguhnya menjadi sebab orang masuk surga, seharusnya begitu. Tapi oleh syaitan dijadikan umpan untuk orang itu masuk neraka. Permusuhan dengan saudara. Kalau sudah permusuhan dengan saudara, waduh berantakan, macam-macam, jahatnya nggak kira-kira. Sehingga kita akan masuk satu bab khusus di antara sebab-sebab putusnya persaudaraan adalah di antaranya, dan ini hampir setiap kampung ada kejadian. Berarti setiap kampung ada ahli nerakanya. Apa itu? Rebutan waris, rebutan peninggalan orang tua. Oh, ini menyeramkan sekali. Berebut, kalau kita pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, itu dia si perebut waris. Kalau ada anak minta waris kepada bapaknya yang bapaknya masih hidup, dia anak durhaka, kurang ajar sekali. Ini ada seorang anak berkata, ayah mana warisan saya? Itu anak kurang ajar. Memang yang mati harus bapakmu dulu, nak. Kau bisa mati duluan, kurang ajar kau itu anak. Kok bisa minta bapak waris kepada bapaknya masih hidup? Ada anak semacam itu. Nggak akan bahagia orang semacam ini. Berbeda tentang berbakti pada orang tua. Mungkin kita hadirkan pada pertemuan yang lain nanti. Hari ini kita akan mencoba untuk saudara. Orang berebut waris saudaranya telah melakukan 3 dosa besar. 1 saja cukup masuk neraka. Nah, kalau dia calon besanmu, batalkan dia. Apalagi calon menantu, batalkan dia. Calon menantu berebut waris, wah serem. Dia adalah ahli neraka di atas bumi. Kenapa? Dosanya gede banget. 3 berebut waris. Yang pertama, dosa ngambil hak saudaranya, ngambil harta saudaranya bil batil, dengan cara tidak benar. Yang kedua, memutus tali persaudaraan. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga pemutus tali persaudaraan. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Kenapa? Orang yang rebut waris nyakiti ibu dan bapaknya. Mau tidak mau. Kalau seandainya bapaknya bangun, pasti marah kepada dia. Berarti dia telah durhaka pada orang tua. 3 dosa besar dilakukan oleh si perebut waris. Hati-hati. Serius kita belajar pagi ini. Dan anehnya, yang berebut waris itu tidak, yang berebut waris tidak hanya orang kaya saja. Bukan orang kaya yang banyak duitnya lalu berebut waris. Oh enggak. Si fakir melarat, nyungsep, rebutan meja patah kaki, tikar robek, yang penting saya masuk neraka jahanam. Permasalahannya bukan hartanya yang gede syaitannya. Anda harus waspada masalah ini. Dan yang berebut waris bukan saja si bodoh. Hati-hati. Yang berebut waris bukan saja si bodoh, akan tapi bisa saja seorang alim hebat, punya anak 2, ustadz muda, bapaknya meninggal dunia, sang ustadz muda rebutan kantin pesantren, tidak beres-beres sampai hari ini. Rebutan toko pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Tuh ada yang gede setannya. Maka ayo kita koreksi diri kita sendiri. Waspada urusan waris, mengerikan sekali. Dan kadang-kadang Masya Allah, apalagi mohon maaf yang ada, misalnya ayahnya, ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya menikah lagi, hanya beda ibu saja, kan jadi musuh. Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, lalu ayahnya nikah lagi dengan seorang perempuan, punya anak. Berarti anaknya kan adiknya. Hanya karena beda ibu saja sudah mulai apalagi masih kecil. Lalu bapaknya meninggal dunia, disia-siakan itu anak.
Ini dari ibu yang meninggal dunia. Ada lagi, mohon maaf, seorang laki-laki punya istri 2. Cara setan masuk tuh macam-macam caranya. Jadi anak istri pertama bisa punya grup, anak istri kedua ini sudah jadi grup. Tinggal siapa yang paling dominan, yang paling kuat, dekat dengan harta orang tuanya. Terjadi rebutan waris juga di sini. Makanya tolong yang punya permasalahan-permasalahan semacam ini harus lebih waspada. Yang punya ayah, punya ibu yang lain, istri yang lain, atau yang ibunya beda dengan yang lain, harus lebih waspada. Jika Anda punya saudara yang seayah saja atau seibu saja, ini potensi permusuhan. Semestinya kan tidak, karena ada penyambungnya. Anggap saja bapaknya 1 punya, ibunya meninggal dunia punya anak 3, ayahnya menikah lagi punya anak 3, berarti 6. Seharusnya dia berpikir, kan hanya beda ibu, ayahku kan sama, masih ada pemersatu. Tapi ada emosi tersembunyi, sehingga kadang tidak akur, tidak tegur sapa. Bahkan kadang, mohon maaf, yang mengajari permusuhan itu juga ibu itu sendiri. Jadi harus kita lacak, apa sih sebabnya. Awas ya, kamu jangan ketemu dengan, misalnya kadang dengan ayahnya, kisah cerai, mohon maaf, perceraian. Sang anak dengan sang ibu, sang anak dengan sang ibu. Apa kata ibunya? Pokoknya kamu jangan ketemu ayahmu sampai kapanpun. Umi tidak ridho kalau ketemu ayahmu. Nah, ini kan diajari musuhan sama bapaknya. Tapi seorang wanita hebat, biarpun bercerai akan berkata kepada anaknya, sayang, kamu tahu tentang ayahmu kan? Tahu ayah gitu? Stop, tidak boleh. Kamu tidak menjelekan ayahmu. Ingat ya, biarpun menurutmu ayahmu seperti itu, tapi dia tetap ayahmu. Jangan diomongin dia. Umi memang sudah tidak bisa lagi bersatu dengan ayahmu, tapi ingat, kamu adalah tetap anak ayahmu. Kamu harus sukses dan berjanji kau yang akan muliakan ayahmu. Dan ingat, ayahmu punya anak 2 selain dari ibumu. Nasihati, dia adalah saudaramu. Kalau kau putus dengan dia, kau putus dengan Allah. Nasihati begitu, malah diancam, awas ya, kalau kau ketemu dengan dia, kalau ketemu dengan ayahmu, kalau ketemu, dan ini ada semua di alam nyata ini. Makanya saya akan cari setannya sembunyi di mana. Karena menyengerikan setan kalau sudah memutus tali persaudaraan. Setan tertawa, lu temen gue ini. Pian, kawan apa? Kawan apa kawan? Bahasa Sunda, bahasa Banjar. Hah? Kawan apa? Pian. Pian lah. Kalau kawan? Kawan juga. Pian kawan ulun ya. Atas setan. Pian kawan ulun. Karena sudah berebut, sudah memutus tali persaudaraan. Coba dicari, kita pengen mencari sebab-sebabnya apa sih? Kadang pernikahan menjadi sebab. Oke, yang jelas sebab memutus tali persaudaraan itu banyak sekali. Maka lacak, jangan-jangan itu adalah Anda. Saya mulai dari warisan ini. Yang banyak ternyata waris. Dan yang berebut waris ternyata tadi bukan saja orang kaya si melarat berebut waris, bukan saja orang bodoh, orang alim pun ternyata rebut koperasi atau kantin pondok. Rebutan, masya Allah. Bukan sampai di situ. Bahkan naudzubillah, menyeramkan. Yang biasa merebut waris justru kadang yang paling merebut waris biasanya adalah kadang orang yang paling alim. Ajib. Yang paling pintar di keluarga, bahkan yang paling banyak tahajudnya, sering puasa, bahkan punya hafalan Quran. Hati-hati. Dan kita menemukan ini semuanya. Yang paling ikut torekoh, yang paling banyak zikirnya, ternyata paling serem, paling senang rebut waris. Sengaja belajar itu untuk waris. Jangan-jangan itu aku. Dia yang paling mengerti, paling dalam. Suatu ketika ada orang berempat atau berlima gitu ngadep pada kami. Ngadep pada kami, kita tahunya diwakili satu orang. Yang lain mau ngomong nggak bisa. Yang satu ngomong tiba-tiba cerita. Warisan harus gini. Paling pinter ngomong, dalil Al-Quran atau hadis Nabi.
Akhirnya kami sampaikan, di antara kalian sudah ada yang ngerti ilmu, insya Allah cukup. Dengar omongan dia. Kita ngomong gitu. Dengar omongan dia, insya Allah omongan beliau ini, abangmu ini, karena sudah ada yang punya ilmu. Diam dok semuanya. Akhirnya pamitan pulang. Tidak lama kemudian, duanya balik lagi. Tiga-tiganya balik lagi. Duanya pulang, yang tiga balik lagi. Duh, kenapa? Mana ya? Ada apa? Ada yang ketinggalan? Dia mau menyampaikan sesuatu. Abang saya yang ngomong tadi, cuman saya tidak enak ngomong depan beliau. Kenapa? Dialah yang paling sering jual-jualan, yang paling alim tadi. Tadi kami tidak ngomong, takut ribut di rumah. Harapan kami dia dengar omongan dari Buya, lalu dia paham. Rupanya Buya nggak ngomong apa-apa. Saya nggak ngerti karena sudah fasih. Lalu adik saya nemeni abang pulang, lalu kami kembali ketiga untuk nyampaikan ke Buya bahwa yang paling jahat adalah abang saya, yang paling alim, yang paling torekoh, yang paling punya hafalan Quran. Hati-hati, yang punya ibadah banyak. Karena kadang merasa tertipu, bolak-balik umroh, haji, umroh, haji, umroh, haji, waris belum beres. Itulah orang ke neraka lewat Mekah. Dan dia tidak sadar itu. Aneh. Dan kita perlu serius belajar semacam ini. Kenapa setan luar biasa menipu kita? Memutus tali persaudaraan. Hati-hati. Sekarang kalau ada, nah baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Maka ini jeleknya perbuatan waris. Dosa gede. Maka di dalam keluarga kita, kalau sudah ada pembagian waris, nah ini langkah selanjutnya. Pastikan Anda semua berkata, kita serahkan urusannya kepada yang mengerti dengan hukum Allah. Serahkan kepada orang yang ngerti hukum Allah. Satu. Yang kedua, pastikan tidak ada yang angkat suara. Jika yang angkat Anda, adalah Anda setannya. Sebab kalau ada yang angkat satu suara, semuanya dirusak hatinya, sehingga menjadi tidak enak ngomong waris setelah itu. Coba saja. Kalau sudah mulai dengan kata langsung suasana tidak indah, sampai kapanpun warisan dibahas tidak enak. Kenapa? Ada setan tadi yang angkat suara. Yang pernah menjadi setan, hari ini harus tobat. Karena mengerikan ini, masalah waris jangan dianggap sepele. Naudzubillah, kelihatannya ahli surga. Wah, zikirnya, tangannya tasbihan. Allah, 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 Allah. Tak taunya dia ngerebut waris saudaranya. Dan dia tidak sadar itu semuanya. Dan memang unik yang namanya waris ini. Mohon maaf ya, tahu keset? Keset rusak. Keset rusak. Di rumah ibu peninggalan, rumah peninggalan. Dari kemarin ditendang-tendang ke sana, ditendang-tendang. Akhirnya adalah salah satu anaknya yang punya rumah di sebelah, keset yang rusak diambil, dicuci, dipakai di rumahnya. Yang lain tahu, loh kok kaset ada di sini? Padahal kemarin juga ada dipakai. Dan memang tidak boleh mengambil juga. Tapi menjadi sebab merusak. No, jangan-jangan nanti yang lain diambil. Terus prasangka buruk. Jadi maka jangan main-main urusan waris. Sehingga di dalam urusan warisan itu pastikan Anda yang paling lembut, serahkan kepada syariat. Kemudian yang paling menyerah, ngalah. Sebab ada setannya. Kalau semuanya pakai bahasa sok, kadang-kadang bahasanya gaya-gaya syariat itu paling serem itu. Ikut setan pakai gaya syariat, seolah-olah patuh dengan syariat. Tapi tidak. Kadang-kadang malah menggunakan agama untuk membohongi kebenaran, untuk membohongi orang lain. Jadi tolong pastikan bahwasanya di saat pembagian waris yang kedua, jangan Anda mengangkat suara. Pastikan kalimat yang lembut. Setelah Anda mengatakan terserah menurut guru, kita datangkan seorang alim yang bijak. Setelah itu kita serahkan. Apapun yang dibagi sesuai dengan syarat kita terima. Apakah saya dapat di bagian jalan depan, bagian depan atau belakang? Tidak. Ingat, harta waris adalah jerih payah orang tua. Kalau Anda ambil dengan cara yang benar, akan jadi harta berkah. Tapi kalau Anda ambil dengan cara jahat, akan membakar Anda dan bakar semuanya. Hati-hati, urusan waris.
Kemudian selanjutnya, harta waris segera dibagi. Kadang mohon maaf ini, saya harus melacak sebab-sebab kerusakan tuh di mana sih? Kadang kita kalau di antara menunda, bahasanya begini, ayah meninggal dunia, ibu masih hidup. Lalu ada yang berkata, bang ayo dibagi. Jangan dibagi, ibu masih hidup. Ini orang paling kurang ajar. Memangnya ibu suruh cepat mati? Ini model-model begini nih. Ayah meninggal dunia, ibu masih hidup. Ibu mendapatkan bagian. Ini alasan, jangan dibagi dulu, ibu masih hidup. Padahal sang ibu mendapatkan bagian. Kalau punya anak kan 1/8, selebihnya dibagi untuk anak. Atau sebaliknya, ayah masih hidup. Tidak begitu, itu ramai nanti permasalahannya. Kalau tidak segera dibagi warisnya, wah ramai. Bahkan bisa jadi ibu termasuk bagian merebut waris. Ibu mengatakan, jangan dibagi dulu. Nah ini repot juga. Berarti setannya menjelma jadi seorang ibu. Seorang anak bisa menjadi setan untuk saudaranya, seorang ibu juga demikian. Waris, orang tua meninggal dunia, langsung harta itu berpindah. Hanya pembagiannya saja, antara cepat dan lambat. Lebih bagus adalah dipercepat. Sebab kalau diperlambat itu setan banyak berbisik. Mohon maaf, kalau harta waris tidak segera dibagi, lihat ujungnya pasti permusuhan, pertikaian. Sebab orang punya kebutuhan berbeda-beda. Iya, Anda yang kaya raya gak butuh uang, tapi adik Anda yang fakir dari kemarin dia punya banyak utang loh ya, pengen warisannya segera dibagi. Ngomong tidak berani, di saat ngomong sedikit Anda bentak, diam. Allah. Dan memang kalau bicara waris itu liku-likunya banyak sekali, dan setan banyak di situ, senang sekali setan di sini. Sampai kalau kita bicara sebuah tempat, iya, pondok berantem gara-gara waris. Ini berantem waris. Padahal kalau diambil dengan penuh keindahan, Allah asyik. Dan waris hendaknya segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Kalau belum segera dibagi, mohon maaf, semua harta yang ditinggal itu namanya lengkap ahli waris. Anggap saja satu gelas, satu termos atau satu gelas. Itu selagi belum dibagi namanya lengkap. Kalau mengambil satu, dia mencuri milik saudaranya. Karena milik bersama masih. Jangan enak-enak. Kadang-kadang tidak dibagi warisnya, ada yang satu ambil sana, ambil sini. Oh haram, nggak boleh. Biasanya dibagi yang gede-gede, tanah, bangunan, rumah dan sebagainya. Untuk rumah tangga biasa ikhlas. Siapa yang belum punya panci, ambil. Ya ini harus ada kerelaan begitu, nggak boleh diem-diem. Diem-diem itu ternyata yang satu mengambil. Hartanya tidak seberapa, barangnya nggak seberapa di rumahnya. Tapi setan tidak berbisik kepada yang mengambil salah, berbisik pada yang lain. Tuh, pada diambil tuh. Ente yang kelihatan di matamu hanya gelas, yang lain jangan-jangan diambil lagi. Suudon. Tuh kan ada gelas, ada panci. Itu kan teko bagus di rumah adikmu loh ya. Kamu tidak tahu ada yang lainnya tuh. Besok diambil lagi tuh yang lain, kata setan. Akhirnya sudah mulai nggak enak sama saudaranya. Akhirnya juga tengok, kenapa sih semua gelas boyong? Borong aja semuanya, ambil sana semuanya. Mulai ngangkat suara. Coba cermati, jangan-jangan itu adalah Anda, harus begitu. Kalau iya, saya akan tobat. Membagi waris dengan segera dipercepat. Tentu membagi waris percepat itu disesuaikan. Kalau barangnya rumah tidak harus dihancurin, nggak begitu. Didudukkan permasalahannya. Didudukkan permasalahan bahwasanya rumah ini kalau orang tua hanya meninggalkan rumah, dudukkan hitam di atas putih, notaris dan sebagainya. Oh, dimusyawarahkan. Kalau dijual cepat, karena ada yang butuh dijual. Bukan hanya oh ini rumah kenangan indah itu hanya di surga nanti. Kalau di dunia tetap akan kita tinggalkan. Gedung megah itu miliknya si A. 5 tahun yang akan datang sudah pindah. Kalau dia 5 tahun 50 yang akan datang sudah pindah. Pasti akan berubah, akan ganti. Rumah kenangan indah itu cinta, kasih. Kalau sudah dengan cinta, indahnya bukan karena rumah itu. Dimanapun kita berada akan indah kalau kita punya cinta. Pindah rumah sana tetap indah karena dengan cinta. Baik.
pembagian waris dengan dipercepat itu lebih indah, lebih sejuk. Sampai suatu ketika kita membagi waris, ada orang yang punya harta cukup, meninggal dunia, asar itu dikubur, dan kita tidak menemukan penguburannya, kita telat. Baru kita bisa ketemu habis maghrib. Habis maghrib kita sampaikan nasihat. Kami lebih senang memberikan nasihat untuk tidak ribut dalam warisan kalau ada meninggal dunia. Dan kami himbau pada ustadz, para ulama, kalau ada orang meninggal dunia, lebih baik kita segera menasihati mereka agar sadar tentang waris. Sebab membagi waris itu yang susah bukan ilmunya. Ilmu waris ilmu gampang, apalagi sekarang ada aplikasi. Yang berat adalah repot hatinya. Kalau urusan bagian waris memang gampang, maka ilmu waris itu pasti, ilmu yang paling pasti waris, gak perlu pakai ijtihad baru lagi. Asalkan ini tinggal ini hitungannya sudah jelas, pasti ilmu 24 jam. Ngerti hitungan langsung beres. Ilmu paling gampang ya ilmu waris. Ilmu faraid itu paling ilmu gampang, pasti ilmunya. Lain ilmu fikih kan berkembang ini. Cuman yang repot bukan ilmunya, yang repot adalah manusianya. Yang repot orangnya. Yang bersahabat dengan setan tadi itu. Baik, kemudian akhirnya karena sudah dikubur asar, kami tidak menemukan mereka. Habis maghrib kami ajak diskusi tentang ini, lalu kami sampaikan harta yang tidak bergerak, tanah, rumah, segera sertifikatnya dikumpulin, nanti didudukkan permasalahannya. Uang tunainya segera dibagi kalau ada. Ternyata orang tua ini karena orang kaya, uang tunainya banyak, ratusan juta. Sudah dibagi dengan anak berapa, 7 atau berapa gitu. Lagi 1 banding 2 lagi. Harta dulu bersin. Anak yang pertama berkata, Buya, saya ingat perjuangan ayah apa ibu saya. Apakah bagian saya, uang yang saya terima itu boleh saya berikan ke masjid? Karena kebetulan ada masjid yang lagi dibangun. Ya boleh saja. Kalau kamu tidak memerlukannya, dan boleh. Enggak, saya alhamdulillah saya sudah cukup. Boleh, masjid. Yang kedua juga begitu. Masjidnya biar cepat selesai katanya. Karena masjid itu yang rintis adalah ayahnya. Belum sempat jadi, dan ayahnya memang kaya, dan bagian saya berikan boleh. Anak yang ketiga tiba-tiba ngomong begini, Buya, kalau saya gimana kalau saya tidak ngasih ke masjid? Saya masih butuh uang karena saya punya tanggungan dan sebagainya. Ini anak laki-laki. Ya kami sampaikan, itu hakmu, boleh kau ambil, tidak harus ngasih ke masjid kalau kau perlu. Alhamdulillah, dia malu saya ngomong gitu karena dia punya hajat beneran ya. Tak tahunya adiknya malah ngomong begini, Buya, kalau jatah saya kasihkan abang saya gimana? Saya ngerti abang saya banyak hajat karena punya masalah kemarin ekonomi. Cuh, masih sejuk. Jadi milik adiknya yang sudah cukup kaya dikasihkan ke abangnya jatahnya. Suasana masih indah karena ibunya baru wafat. Kalau sudah agak lama, lupa dengan duka. Bahkan setannya menjelma. Kadang mohon maaf, anak Anda baik, tapi kadang mantunya mulai rewel. Mantu baik, besan ngompori, mana bagianmu? Besan baik, mitra kerja, lu kan anaknya orang kaya, pian kan anaknya orang kaya, masa ayo bisnis prospek ini, mana jatah kamu? Mulai membisikkan terus, terjadilah permusuhan setelah itu. Artinya harus waspada urusan waris. Hati-hati, saya ingatkan, gayanya yang suka ngerebut waris kadang-kadang malah tampak banyak zikirnya, Allah Allah Allah. Yang suka zikiran jangan sampai ditipu dengan zikirnya. Yang gayanya khusyuk, sholatnya banyak, puasa banyak, umroh banyak, hati-hati. Jangan itu adalah cara setan yang ngelabui agar dia merasa ahli surga padahal dia adalah ahli neraka. Kemudian ini kurang lebihnya semacam itu. Jadi lebih baik segera dibagi. Setelah ditata, kalau mau perusahaan jadikan saham, sehingga nanti diatur dengan manajemen yang bagus, sehingga apa? Ada yang tidak bisa kerja kan? Kalau dibagi nanti malah hancur. Jadi dia tetap duduk dapat penghasilan. Bisa jadi. Intinya harus segera didudukkan dan Anda jangan ribut urusan bagian waris.
Tapi biarpun harus segera dibagi warisan itu, ada rambu-rambunya dong. Bukan langsung dibagi, ntar dulu. Warisan itu baru dibagi kalau sudah diselesaikan 5 hal. Yang pertama, utangnya kepada Allah. Utang kepada Allah beresin dulu dong. Jadi kalau orang tua kita meninggal dunia, dicari dulu utang kepada Allah apa. Utang pada Allah itu kewajiban-kewajiban seperti bayar fidyah, kafaroh, atau dulu pernah kaya belum haji, dipotong untuk dihajikan dulu. Kalau memang belum pernah wajib haji, enggak. Hutang kepada Allah diberesin. Yang kedua adalah hutang kepada manusia. Hati-hati, jangan ada sok menjalankan syariah nasihati pada adik-adiknya. Adik, ayo cepat dibagi warisannya sebelum ditagih utang. Nah, ini kan kurang ajar namanya. Pengen nyepet bagi waris tapi jahat dia. Bayari hutang orang tua biarpun sampai habis. Itu memang bukan milikmu. Kenapa? Harta orang. Selagi orang tua mempunyai utang, misalnya orang tua punya uang 100 juta, utangnya 100 juta, berarti bukan milik dia dong, sudah miliknya orang. Nggak perlu mikir warisan. Kalau kita paksakan, Anda mengambil miliknya orang. Hati-hati, beresin dulu utang. Dan masalah beresin utang pun ada ilmunya. Jangan setiap orang datang, ayahmu punya utang langsung Anda turuti. Enggak, harus ada bukti hitam di atas putih. Nanti semua tetangga ngomong, ayahmu punya utang loh ya sama saya. Nggak boleh diterima kecuali ada bukti hitam di atas putih atau ada saksi, ada bayinah. Jangan sampai orang tiba datang, Pak, tadi kan Ustaz ngomong siapa yang punya utang segera lapor. Dia ayahmu punya utang 5 juta, 10 juta, semuanya ngaku. Nggak boleh. Justru kalau Anda nuruti, habis harta atau anak yatim kadang-kadang. Khususnya mohon maaf yang di dalam keluarganya ada anak yatimnya. Suami meninggal dunia, seorang ibu punya anak kecil-kecil. Wah, ini setannya banyak berbicara. Segera beres bagian waris. Akhirnya ingat, menikah bukan dilarang loh ya. Seorang wanita yang menjadi janda, suaminya meninggal dunia, dia boleh menikah, tapi tolong tata harta anakmu sebelum menikah. Jangan-jangan setelah menikah habis harta anak, dan itu yang banyak terjadi. Sampai kita belum bisa menolong orang semacam ini. Karena mentang-mentang milik anaknya dipikir milik ini dia. Tidak. Milik anaknya bukan miliknya dia. Kadang harta anak yatim dihabiskan oleh ibunya untuk menikah lagi. Menikah bukan dilarang, menikahlah barangkali bisa. Dengan itulah untuk mendapatkan surga. Tapi di saat di bawahnya ada tanggungan, ada anak yang warisannya harus dipikirkan, harus dijaga. Coba ini kita perlu merenung ilmu itu apa sih kira-kira kejadiannya yang menjadikan kita jadi salah-salah. Kadang-kadang, oh itu aku, bener itu aku banget itu saya banget ini. Baik, utang kepada manusia diberesin dulu. Setelah utangnya beresi, tinggal sisanya, baru nanti yang ketiga adalah utang urusan harta. Dalam bab ini bab zakat. Keluarkan zakatnya. Misalnya toko orang tua itu besar, seharusnya bulan ini sudah keluar zakat, belum sempat keluar zakat, meninggal duluan, keluarkan dulu. Karena sesungguhnya sudah wajib keluarkan zakat. 3. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat orang tua penuhi dulu. Cuman wasiat bermacam-macam ya, harus tanya ilmu, tanya ustaz dong. Tidak semua wasiat dipenuhi. Ada wasiat yang haram dipenuhi, ada yang wajib, ada yang boleh-boleh saja. Ada yang haram dipenuhi wasiatnya begini, abahnya ngomong gini, nak kalau abah meninggal dunia tolong itu anak yang mabuk belikan minuman keras berapa kerat setiap hari. Gak perlu dituruti itu. Nasihat, wasiatnya wasiat yang maksiat. Ada wasiat yang gak boleh dituruti. Ada boleh tidak boleh iya, cuma lebih baik jangan dituruti. Misalnya, nah kalau abah wafat tolong kamu jangan sedekah kepada bibimu. Ya masalah sedekah kan masalah sunnah, tapi kan ya nggak usah dituruti bapakmu. Jangan wasiat ayah saya, aku tidak boleh menolong bibi saya. Lainnya jangan dengar wasiatnya. Justru di saat Anda tidak mendengar wasiat ayah Anda memberikan pahala kepada ayah Anda. Jadi ada wasiat yang haram dipenuhi, ada yang wajib dipenuhi. Lah yang wajib ini tanya ulama.
supaya tahu nanti. Jangan hartanya anak habis gara-gara bunyi wasiat, padahal wasiatnya tidak wajib dipenuhi. Oke, yang jelas jika wasiat wajib dipenuhi, kan wasiat nanti ada syaratnya. Kalau wasiat pada orang di luar, syaratnya tidak boleh dari sepertiga. Tidak ada syaratnya, atau tidak boleh. Kalau lebih dari sepertiga harus dapat izin. Tapi kalau wasiat tidak wasiat. Kalau wasiat kepada keluarga nggak boleh. Jadi kan wasiat, kalau saya meninggal nak ya, tolong rumah itu berikan ke anak saya yang nomor 3. Anak 3 adalah ahli waris. La wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nggak boleh wasiat dilaksanakan kecuali persetujuan semuanya. Nah, wasiat untuk ahli waris nggak ada. Baru wasiat untuk di luar. Misalnya, nak, kalau abah wafat nanti tolong tanah yang di sana dijual untuk bangun pondok. Dilihat, asalkan wasiat yang diinginkan itu tidak melebihi dari sepertiga harta semuanya. Misalnya tanah itu harganya misalnya anggap saja 1 miliar. Hartanya semuanya kalau dikumpulkan 4 miliar. Berarti kan tidak lebih dari 1/3. Maka wasiat langsung dipenuhi. Bahwasanya tanah sudah miliknya pondok. Tapi kami ingatkan, kalau ingin berbuat baik jangan pakai wasiat. Kalau ingin berbuat baik hari ini Anda berbuat, kalau Anda orang kaya misalnya. Jangan pakai wasiat. Wasiat itu ngerepoti anak. Mohon maaf, nak, kalau abah wafat tolong tanah itu nanti jual untuk bangun masjid sama pondok. Iya, abah, bapaknya meninggal dunia. Waktu nawarkan tanah 10 miliar, stres itu anak. Ya Allah, 10 miliar mau dikasihkan pondok, batal itu. Jangan nyeksa anak. Jangan menjerumuskan anak ke neraka dengan wasiat-wasiat begitu itu. Kalau main berbuat baik sekarang saja, ngapain ngomong masa hidup saya? Saya berbuat baik, saya bangun masjid, saya bangun pondok, saya bangun ini, saya orang kaya. Nunggu wasiat. Iya kalau dilaksanakan oleh anak saya. Kalau tidak dilaksanakan, anak saya yang dosa dong. Kok seperti itu. Jadi wasiat. Jadi wasiat orang tua dipenuhi dulu. Baru yang ke-5 adalah biaya perawatan jenazah. Kecuali istri. Kalau istri meninggal dunia, yang mengeluarkannya suami. Enak ya, suami istri itu sampai mati pun ditanggung sama suami. Jadi kalau istri meninggal dunia, nanti biaya perawatan jenazah yang nanggung suaminya. Tapi kalau kita tanggung sendiri dari harta kita, perawatan jenazah, kafan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini gambarannya. Jadi mohon waris segera dibagi, nggak usah menunda-nunda. Dan dengan kelegaan, kalau misalnya rumah belum bisa dijual betul, yang penting sudah hitam di atas putih, sering dibahas. Kita nggak usah rame, yang penting rumah ayo kita jual dengan cepat, bismillah. Atau main ditomboi, karena saya orang kaya tak tombokin. Harganya rumah 200 juta. Oke, saya beli 200 juta, dari 200 dibagi, tanah milik saya. Dan kadang-kadang atas dasar ingin menegakkan hukum waris, tapi dolim. Contoh, ini ada lagi model baru lagi. Harta yang sudah dihibahkan kepada salah satu anaknya, tolong nak, ini rumah untuk kamu nak ya, iya bah. Ini untuk kamu ya, iya bah. Giliran bapaknya meninggal dunia ditarik lagi. Itu kan miliknya ayah dulu. Apa-apa. Ini jadi jahat itu model macam-macam ternyata. Sok ingin bagi waris, statusnya apa? Membagi waris yang bukan warisan. Yang sudah dihibahkan tidak perlu diwaris lagi. Baik, ini mungkin nih gambarannya. Kita akan buka tanya jawab. Mungkin Anda yang punya permasalahan, bukan permasalahan di diri Anda, mungkin tetangga dan sebagainya. Gimana solusinya? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.